teman-teman semua, selamat malam. Jadi malam ini kita mau mendengarkan sharing ya dari seorang ya beliau ini juga sahabat Pranic Healing ya. Jadi merupakan seorang brand manager dari produk kosmetik yang ternama ya. Dan juga merupakan seorang YouTuber, Bapak Ibu. Nah, kita mau dengar nih ceritanya, sharingnya bagaimana dalam mengatasi tantangan-tantangan yang ditemui ketika bekerja ini. Ya, tapi sebenarnya nggak hanya bekerja aja, ternyata itu nyangkut ke kehidupan pribadi dan macam-macam lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita mau panggilkan dulu ya, langsung saja ini. Apakah sudah ada Ibu Mariana? Oke. Yeah. Baiklah, ini tamu kita malam ini ya. Silakan Ibu Mariana untuk men-sharingkan pengalamannya ya kepada kita semua nih supaya kita bisa belajar juga gitu ya dari pengalaman Bu Ana. Silakan Bu Ana. Iya, Atmanamaste semuanya. Namaste. Akhirnya saya senang juga di sini ada beberapa teman saya yang kayaknya joinnya pengen liatin saya nih. Pede banget ya. Nggak apa-apa. Jadi saya sebenarnya mau cerita ini di akhir tahun 2019. Jadi akhir tahun 2019 tuh saya belum kenal dengan Pranic Healing sebenarnya. Tapi memang di perusahaan saya kebetulan ini lagi ada yang namanya pergantian atasan. Kebetulan atasan saya tuh langsung kepada owner, sebenarnya seperti itu. Jadi ini adalah perusahaan generasi ketiga yang biasanya tuh banyak banget orang yang bilang kalau generasi ketiga tuh lagi rawan-rawannya, lebih tepatnya seperti itu. Dan ternyata di generasi ketiga ini memang yang pegang perusahaan saya ini, yang pegang perusahaan di mana saya bekerja ini ada tiga owner yang join kayak gitu. Jadi benar-benar kayak kakak pertamanya misalnya pegangnya sales marketing, kemudian yang keduanya ini handle-nya di bidang finance, yang ketiganya ini di pabriknya, lebih kayak ke situ. Nah, kebetulan tahun 2020 awal sebenarnya dari akhir 2019 tuh udah di-sounding gitu loh. Kalau saya tuh nanti istilahnya sales dan marketing ini akan di-handle oleh anak kedua dari owner ini, istilahnya kayak gitu ya. Jadi anaknya owner lah sebenarnya, tapi udah diturunkan kayak gitu. Nah, ternyata ini kayaknya ada rasa ketidakcocokan antara saya dengan owner ini. Pertama mungkin dari segi usia yang sama sebenarnya seumur dengan saya, ownernya. Kemudian dari segi emosionalnya yang ya mirip juga dengan saya gitu, yang tidak stabil pastinya seperti itu. Dan itu tuh setiap kalau saya ketemu, aduh itu kayak bener-bener serem banget gitu loh. Jadi kayak saya juga takut gitu loh. Jadi untuk ngomong aja takut, kayaknya apa-apa takut gitu. Terus saya jadi berpikir sebenarnya ini saya salah nggak sih nih kerja di perusahaan ini gitu kan? Karena kok saya secara mental udah nggak bener nih, pikiran saya juga udah rusak sebenarnya, karena jadi apa-apa takut gitu, apa-apa disalahin kayak gitu sih. Bahkan kayak menurut saya ya kayak ada salah satu kayak pembunuhan karakter gitu loh ke saya. Nah akhirnya kebetulan saya punya temen yang setiap berangkat dan pulang itu saya ditemenin sama teman saya ini, namanya Bu Ivani. Dan kebetulan si Bu Ivani ini Ivani ini ngomongin soal Pranic Healing mulu. Yang saya tuh nggak ngerti dia tuh ngomong apa gitu kan. Terus saya dikasih link-link untuk meditasi THM tepatnya. Jadi dikasih link untuk lihat YouTube-nya Pranic Healing kayak gitu-gitu ya untuk meditasi. Kemudian juga diajarin bagaimana saya caranya untuk olahraga sebelum ikutin meditasi kayak gitu. Dan saya dikasih challenge waktu itu kayaknya 40 hari deh, lu harus ikut nih meditasi 40 hari ini. Tapi mungkin saya udah kayak nggak ada harapan gitu loh sebenarnya. Duh ketemu orang ini begini terus, ya udah deh nggak apa-apa deh saya coba ikutin aja gitu kan meditasi ini. Walaupun di rumah sebenarnya anak-anak saya ataupun suami jadi kayak pada ketawa-ketawa gitu loh, ini ngapain, olahraga ngapain, meditasi ngapain, kayak gitu-gitu. Tapi saya tetap lakukan karena udah nggak ada pilihan. Buat saya udahlah, saya orang nggak bayar pertama. Kedua, cuma melakukan aja kok, setiap hari dilakukan ya udah, cuma 1 jam, saya mikirnya seperti itu. Dan ternyata setelah itu
saya baru ikut basic pranic healing. Nah, ikut basic pranic healing ini di Januari sepertinya. Kayaknya Januari deh saya ikut di 2020. Nah, itu saya terus-terusan sih sebenarnya meditasi juga gitu, tapi hubungan saya memang belum membaik juga. Kemudian setelah itu saya ikut yang namanya Super Brain Yoga. Setelah ikut Super Brain Yoga, nggak taunya seminggu kemudian kayaknya ya, itu langsung terjadi pandemi. Nah, pas terjadinya pandemi, tiba-tiba langsung di kantor ini informasi bahwa akan ada penurunan gaji langsung 50%, pemotongan gaji 50%. Setelah pemotongan gaji 50%, kita kerjanya semuanya dari rumah, WFH. Dan yang lebih horornya lagi, kebetulan atasannya udah langsung ganti kan, jadi udah anak kedua ini. Jadi saya tuh benar-benar ditelepon setiap hari yang ditanyain itu omset, which is itu sebenarnya bukan bagian dari pekerjaan saya gitu loh, karena pekerjaan saya sebagai brand lebih ke marketing kayak gitu. Tapi ditanyain omsetnya berapa, stok berapa, itu kayaknya bikin saya tuh, ini kan sebenarnya bukan kerjaan saya, lebih kayak ke situ ya. Terus saya jadinya kayak stres sendiri, bener-bener yang kayak angkat telepon, aduh dia lagi gitu-gitu loh, angkat telepon dia lagi gitu-gitu. Dan saya tetap ikutin Super Brain Yoga ini setiap hari. Nggak taunya memang akhirnya keluar memang ide-ide yang saya harus membunuh rasa takut saya terhadap dia, harus ngomong. Terus kemudian saya juga jadi lebih more kreatif yang pasti. Jadi akhirnya bikinlah YouTube seperti itu ya. Terus pas lagi bikin YouTube ini saya jadi kayak berpikir tuh, aduh kayaknya kok saya jadi nggak bermanfaat ya setelah diomelin terus gitu loh. Tapi saya jadi kayak mikirnya saya harus bermanfaat untuk banyak orang. Makanya di YouTube itu saya akhirnya sharing tentang obat-obatan, lebih kayak ke situ ya, manfaat obat atau misalnya efek samping obat tentang penyakit kayak gitu. Nah, itu yang saya buat. Terus setelah kejadian itu masih terus-terusan kayak kok nggak selesai-selesai nih orang ya kayaknya gangguin hidup saya terus gitu loh. Kayak masih terus-terusan kayak dimaki-maki, dimarah-marahin gitu. Tapi itu saya tidak pernah putus yang namanya meditasi. Bahkan sampai detik ini saya pun tidak pernah yang namanya berhenti yang namanya meditasi THM. Dan kalau yang sekarang bahkan saya udah punya kesepakatan sama teman saya Ivani, pokoknya tahun ini kita tidak boleh bolong, minimal kita meditasi itu seminggu 3 kali, lebih kayak ke situ. Tapi thanks God-nya itu adalah sekarang hubungan saya tuh dengan atasan saya tuh jadi lebih baik. Saya juga nggak tahu tepatnya kapan, tapi sekarang jadi lebih sopan, kayak gitu loh. Yang biasanya udah nuduh-nuduh macam-macam gitu ya, yang kayaknya udah kalau marah itu udah tidak beraturan kayak gitu. Sekarang tuh jadi kayak mau dengerin, mau ngomong, terus udah gitu kalau misalnya lagi meeting, bahkan "Gimana Bu? Ada saran apa Bu?" Kayak gitu-gitu. Jadi saya melihat bahwa di situ saya tahu gitu ya, maksudnya kita tidak bisa merubah orang lain untuk berubah sikapnya ke kita, tetapi dengan kita selalu belajar untuk membuka hati kita, terus saya THM terus, saya juga apa namanya Super Brain Yoga setiap hari gitu di kantor ya kan. Jadi pas makan siang biasanya saya lakukan biar nggak ngantuk juga sih sebenarnya ya. Ya itu banyak banget manfaatnya dan terutama sih sebenarnya manfaatnya yang saya dapetin saya merasa ya setelah adanya online ini loh Bu. Jadi dengan adanya online ini, oh suaranya nggak kedengeran ya? Kedengeran kan ya? Jelas, jelas. Oh jelas ya. Dan dengan adanya sebenarnya online ini tuh bermanfaat banget karena saya juga tadinya nggak tahu bagaimana terapi memaafkan gitu loh. Jadi menurut saya ya grup dari Pranic Healing ini sangat bagus banget untuk bentuk saya menjadi pribadi yang jadi lebih baik lagi kayak gitu. Karena ada terapi memaafkan, terus udah gitu Pak Dodi juga ada yang cara membesarkan aura, sebenarnya seperti itu ya. Nah, itu yang sebenarnya semuanya saya ikutin kayak gitu. Jadi yang setiap harinya saya ikutin, bahkan sampai sekarang ya Pak Dodi bilangnya afirmasi positif apa, saya menjadi berkat buat banyak orang, ucapin sehari sekian kali gitu-gitulah ya. Dan akhirnya itu saya selalu ucapkan setiap hari juga, kayak gitu. Saya pintar, saya baik, saya sehat, kayak gitu, saya bahagia.
saya anak Tuhan, dan itu selalu saya ucapkan kayak gitu, afirmasi positif itu. Bahkan afirmasi positif ini saya juga tularkan juga kepada anak-anak saya sebenarnya, supaya dia juga lebih percaya diri. Nah, lebih kayak ke situ sih. Jadi manfaatnya banyak banget untuk ikutin THM. Nah, kayak tadi misalnya, kok lama banget ya perubahannya dari 2019, dan kayaknya perubahannya baru sekarang-sekarang ini. Karena akhir 2019 kan sebenarnya saya ikutin Planet Healing. Saya nggak bosen untuk terus lakukan THM walaupun belum ada perubahan. Karena di situ saya berpikirnya, ya udahlah nggak bayar ini gitu kan, ya udah saya ikutin aja gitu. Dan di saat-saat itu sebenarnya banyak banget masalah yang terjadi. Jadi masalahnya tuh bukan saya dengan atasan aja. Ternyata setelah itu kejadiannya saya juga ada masalah juga dengan orang tua saya gitu. Ada masalah juga dengan suami saya, bahkan saya sampai sampai saya pernah curhat juga sama Pak Dodi tentang masalah saya dengan ibu saya. Tapi balik lagi ke diri saya kayaknya harus belajar ikhlas, saya harus belajar untuk lebih, nerima, saya harus lebih belajar untuk memaafkan, baik itu memaafkan orang lain maupun memaafkan diri saya sendiri, sebenarnya seperti itu. Sehingga akhirnya kita lebih banyak untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan apa yang udah kita terima, lebih kayak ke situ sih. Sekian Bu Yovita, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih. Saya nanya dulu dong, makasih loh Bu Ana. Bu, jadi gimana itu kan kalau punya bos yang kayak horor gitu ya, tiap mau ke Iya. kantor takut gitu. Itu rekan-rekan kerja juga gimana Bu di sekitar di sekitar Bu Ana gitu? Lingkungan ya. Ada perubahan juga nggak maksudnya dengan Bu Ana melakukan THM rutin ya kan? Terus super brain yoga ya kan? Kan yang pasti super brain yoga tadi Bu Ana udah sampaikan menimbulkan kreativitas ya Bu ya. Banyak Iya benar. bermunculan ya kan. Nah, kalau di efek ke rekan-rekan kerja gitu gimana Bu? Oh iya tentu. Iya tentu saja Bu. Jadi karena saya kebetulan punya atasan seperti itu, sebenarnya akhirnya saya menurunkan juga. Jadi saya pun akhirnya ya memberikan energi yang negatif juga untuk ke tim saya. Kebetulan saya handle ada 4 orang di bawah saya, itu juga saya akhirnya memberikan energi negatif ke mereka. Jadi kayak saya dimarahin, saya marahin lagi. Saya dimarahin, saya marahin lagi. Kok saya pikir lama-lama saya nggak sehat gitu ya, lebih kayak ke situ sih. Nah, ternyata dengan saya THM, saya stop untuk tidak marah kepada tim. Jadi kayak lebih kontrol emosi. Jadi kalau misalnya atasan saya masih marah, ya udah saya nggak turunin. Tapi saya lebih kayak, ya udah saya tarik nafas, belajar pernafasan kayak gitu kan. Terus saya lebih berdoa, bahkan kalau jantung saya udah nggak enak banget gitu ya, saya kadang-kadang minta teman saya, tolong dong healing kayaknya cakra apa namanya, solar plexus saya besar banget deh nih kayak gitu kan, jantungnya udah debar-debar banget deh nih gitu-gitu ya. Jadi nanti ya udah lu sambil doa ya nanti di healing gitu kan ya, di healing juga gitu untuk cakra jantung sama solar plexusnya seperti itu. Itu bahkan sampai seperti itu loh Bu, saking saya tuh menerima apa ya namanya, terus-terusan ya, push yang terus-terusan banget kayak gitu. Nah, setelah saya melakukan itu saya stop, dan super brain yoga ini juga sangat bantu banget. Akhirnya saya lebih berpikir logik gitu ya. Jadi oke, kalau kayak gitu kita kerjain aja tugas kita. Jadi saya coba pikirin ide-ide lain, karena pada waktu pandemi itu juga budget juga dihilangkan, semua udah nggak ada aktivitas kayak gitu. Sedangkan marketing itu harusnya berbicara soal budget juga kan, karena bagaimana bakar uang yang efektif, sebenarnya seperti itu kan ya. Itu saya harus sampai kontak-kontak ke teman-teman saya, mana sih yang bisa diajakin untuk Zoom di Instagram-nya brand saya, sebenarnya kayak gitu, IG live ya teman saya atau siapapun. Bahkan waktu itu saya undang Bu Yovita, "Bu mau ya Bu?" Gitu-gitu ya. Jadi itu yang saya sampai lakukan. Terus saya juga bagaimana sih membuat di area itu ada yang namanya SPG atau BA sebenarnya, Beauty Advisor. Mereka menjadi pintar kayak gitu. Dengan cara apa sih gitu? Jadi saya akhirnya membuatkan video YouTube juga, tapi video YouTube ini terpisah dari video YouTube saya pastinya. Ini adalah training sebenarnya. Jadi saya bikinin video training benar-benar yang gimana nih caranya jualan, padahal sebenarnya bukan di bidang saya, tapi ya udah saya kasih tahu cara jualan seperti apa, terus
secara product knowledge seperti apa. Jadi benar-benar saya bisa banyak dapat ide gitu loh, walaupun di tengah saya diterpa masalah terus gitu. Sebenarnya pada waktu itu saya bisa aja untuk resign, karena pas waktu saya ditekan terus, saya juga melakukan interview ke beberapa perusahaan. Tapi memang ada satu pesan yang suami saya sampaikan bahwa dengan resign itu tidak akan memecahkan masalah kamu, karena kamu akan menemui orang yang sama. Berarti sebenarnya kamu masih punya PR gitu loh. Tapi kan saya nggak tahu ya PR-nya di mana gitu kan. Nggak taunya ketemulah masalah di rumah dengan orang tua, dengan suami gitu. Oh ternyata sebenarnya PR-nya mungkin di diri kita gitu. Karena kita jadinya tidak koreksi diri, mungkin kita menyalahkan orang lain aja, mungkin kita juga bicara kasar, kotor sama orang lain kayak gitu. Yang akhirnya saya juga akhirnya mungkin dituduh gitu secara tidak langsung ya. Mungkin seperti itu sih, lebih kayak gitu. Oke, Bu Ana. Benar banget ya. Jadi yang tadi Bu Ana sampaikan itu mungkin sebenarnya nggak cuma Bu Ana, Bu. Maksudnya setiap orang, kita pun pasti ada masalah lah di pekerjaan, ada masalah di keluarga, ada masalah di ya siapalah orang-orang komunitas kita mungkin kan biasanya bisa terjadi gitu. Dan memang karena ada PR-nya, Bu. Nah, karena kita kan harus ngerjain tuh PR-PR kita ya. Kalau kitanya mau tunda PR, bisa aja, tapi masalahnya juga belum ganti ya, Bu ya. Makanya masih tetap aja sampai akhirnya oh iya ternyata PR yang ini nih yang mesti dikerjain baru bisa selesai ya. Selesainya dengan baik-baik kan, Bu ya, semuanya maksudnya dengan Bu melakukan Twin Hearts rutin gitu kan, problem solve-nya dengan bos, dengan rekan kerja yang mungkin tadinya kalau bosnya kayak gitu takut kekompakan timnya gimana, Bu? Mungkin kalau kita bicara working with love gitu, mungkin kerjanya nggak dengan cinta ya kalau saat itu ya. Iya pasti Bu, jadinya kita tuh sebenarnya semuanya jadi serba hitungan, karena apa, gaji udah dipotong ya 50%, kita mikirnya seperti itu kan Bu. Gimana sih orang kita mau ngerjain segala sesuatu dengan, dengan hati yang ikhlas sebenarnya kayak gitu ya, dengan cinta. Orang kan jadi lebih berpikir ya elah Bu, gajinya dipotong 50% masih aja nuntut sana sini, kayak gitu loh maksudnya. Dari tim saya tuh sampai ngomong seperti itu gitu. Saya pun sebenarnya bisa saja sebenarnya pada waktu itu berpikir seperti itu gitu. Tapi saya kadang-kala balik lagi sih ya, mungkin setelah saya ikutin meditasi gitu ya, Twin Heart ini, jadi udahlah yang saya lakukan saat ini adalah bagaimana menyelamatkan BA-BA di area supaya mereka juga tidak dipecat gitu, karena pada waktu itu pemecatan juga hingga 50%, kayak gitu. Bahkan karyawan pabrik pun itu dipecat. Ya maksudnya ya kalau di pabrik mungkin lebih dari more than 50% ya Bu ya, karena kan nggak ada produksi juga sebenarnya, kayak gitu kan. Lebih banyak bagaimana caranya menghabiskan stok yang ada di gudang aja, seperti itu. Jadinya yang terjadi adalah saya udah berpikirnya, oke saya lakukan, saya do the best supaya barang ini bisa laku, supaya ya udahlah apapun lah ya pemikiran dia, tapi saya percaya Tuhan yang lihat saya, seperti itu sih. Pada waktu itu berpikirnya sampai ke situ loh Bu. Oke, baik Bu Ana, terima kasih. Tapi bagusnya lagi nih fokus ya Bu ya, Ibu fokus pada solusinya ya. Umpamanya ada masalah ini ya kan, mau marketing ternyata tadi muncul ide-ide baru gimana caranya nih supaya kita bisa memperkenalkan produk ya kan Bu ya, ada IG Live. Iya, betul. Terus juga Bu Ana dengan melakukan Twin Hearts rutin ini rupanya juga karena kan pada saat kita Twin Hearts itu mengembangkan cakra jantung ya, jadi membesarkan kapasitas kita dalam memberikan cinta ya, untuk memberikan menampung cinta itu diperbesar sehingga pada saat sudah besar melakukan pekerjaan juga lebih ringan pastinya Bu Ana ya, sampai mau bela-belain bikin video tutorial ya kan supaya gampang nih, udah ada videonya yang anak baru silakan lihat video, gampang untuk trainingnya gitu ya Bu ya. Kalau nggak ada benar. kita sih ya kayak tadi Bu Ana bilang mungkin ya ngapain juga kita susah-susah bikin, repot-repot bikin video gitu ya Bu ya. Iya benar, karena ngeditnya juga sebenarnya kan susah ya. Dan kayaknya maksudnya saya bukan anak muda lagi yang sebenarnya yang kayak anak-anak muda sekarang gitu ya. Jadi hitungannya gaptek sebenarnya. Gimana sih, gimana caranya bisa edit video gitu kan. Terus bagaimana ceritanya download gitu kan. Ini edit supaya video saya jadi bagus gitu. Dan semua itu saya lakukan sendiri. Karena tim kreatif di perusahaan saya juga cuma sedikit gitu. Jadi mereka tuh juga untuk
nolak untuk membuatkan video gitu karena nggak ada waktu Bu gitu, dan saya kerjainnya malam-malam Bu. Itu benar-benar saya ya udahlah saya kerjain gitu kan, saya kerjain malam, ya pulang kerja saya masih bisa kerja sampai jam 11 malam gitu. Karena yang saya pikirin ya sudah saya pikirkan supaya orang-orang di area masih bisa jualan, lebih kayak ke situ sih. Baik, terima kasih Bu Tuh. Ana. Oke, mungkin kita tanyakan ke teman-teman sahabat PH, apakah ada yang mau bertanya ke Bu Ananya mungkin? Atau ya silakan, monggo. Bu Ana ini jadi sudah sharing. Jadi ya tadi tentang pengalamannya tidak hanya di pekerjaan ya Bu, tapi relasi dengan keluarga juga membaik ya Bu ya. Jadi maksudnya efeknya Iya benar. melakukan Twin Hearts rutin itu tidak cuma ke satu bidang tapi menyeluruh gitu ya Bu ya. Iya. Jadi akhirnya itu juga menyeluruh membawa energi yang positif juga di rumah gitu kan. Jadi rumah tuh kayaknya hawanya panas gitu loh Bu. Jadi kayak saya juga sama orang tua saya kayak apa ya ibaratnya anjing sama kucing gitu. Jadi seperti itu gitu. Terus akhirnya saya sampai pernah melarikan diri loh dari rumah selama 3 bulan. Kebayang kan? Tapi kan sekarang Jadi saya bawa anak saya. Sekarang enggak kayak gitu. Bahkan waktu lagi saya mau balik lagi, saya sampai nanya sama Pak Dodi, saya aman nggak ya saya balik lagi kayak gitu kan ya. Tujuan kamu apa balik lagi? Tujuannya pengen nemenin orang tua. Sudah kamu nggak usah pikirin yang lain. Yang lain itu sebenarnya yang nggak bagus itu adalah pikiran-pikiran orang yang ada di rumah, lebih kayak ke situ kan. Terus ya udah yang saya dengar itu adalah kata-kata positif aja gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kata-kata negatif, jangan balik lagi ke rumah mama gitu-gitu. Saya udah nggak dengerin sih. Kayak gitu saya udah nggak dengerin. Ya udahlah biarinlah dia ngomong apa gitu kan. Yang penting hubungan saya sebagai anak harus baik lagi pada orang tua, lebih kayak ke situ. Yang sekarang hubungannya jadi jauh lebih baik gitu. Jadi benar-benar yang mama saya juga kayak menunjukkan rasa cintanya terhadap saya gitu. Saya juga demikian ke mama saya yang tadinya nggak mau tegur-teguran. Gitu. Terima kasih. Ini Bu Ana nih ceritanya ini kalau kita bahasakan gamblang ya teman-teman ya. Jadi monggo loh yang mau bertanya silakan mumpung ada di tempat. Mbak Maria. Bu Mbak Maria, saya hanya mengapresiasi aja. Luar biasa pengalaman penjenengan. Pengalaman Anda luar biasa. Dan the power of kepepet ya. Jadi bisa berkreativitas. Membuat YouTube ini itu luar biasa. Teruskan semangat. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Halo Mbak Ana. Oh jadi ada pertanyaan. Oke, halo. Ya, kan Mbak Astri. Saya sih nggak kenal dengan Mbak Ana secara personal, tapi saya beberapa kali melihat Mbak Ana mengisi acara PH ini ya. Dulu dan sekarang saya melihat rona wajahnya juga sudah berubah. Oh ya, ini rona wajah capek loh Bu. Saya kebetulan baru nyampe gitu kan, baru aja parkir ya. Sekarang kinclong wajahnya Mbak Ana. Oh iya. Loh, kalau masalah cantik sih sudah bawaan lahir, tapi kalau rona wajah dan aura ini yang kita nggak bisa bohong gitu kan. Ya selamat, saya mengucapkan congratulations for many achievement ya, baik dalam relasi, baik dalam kedamaian dan seterusnya. Ini juga relate dengan kami. Thank you, selamat ya. Terima kasih Bu Astri. Nah, satu lagi tadi juga yang perlu kita apresiasi dari Bu Ana ini, Bu Ana ini tidak hanya fokus pada diri sendiri, tapi jadi bisa memikirkan teman-temannya, maksudnya orang lain, rekan kerjanya juga kan ikut dipikirkan gimana nih supaya nggak jobless ya untuk yang tadi apa SPG-nya, terus pokoknya hampirlah semua pihak nih bagaimana supaya mereka bisa stay dan menghasilkan gitu ya Bu Ana ya. Ini patut kita appreciate juga ya. Jadi dengan begitu, dengan kita melakukan cinta tuh biasanya memang fokusnya tidak pada diri kita sendiri lagi, tapi sudah pada orang lain. Oke, baik, ini ada pertanyaan di chat, akan saya bacakan ya Bu Ana ya. Mbak Ana, apakah Mbak Ana memaafkan atasan Mbak? Selain meditasi, apalagi yang Mbak Ana lakukan? I have the same problem like Mbak Ana, tapi saya baru 2 kali ikut meditasi PH.
masih ada keinginan untuk membalas atau ngejelek-jelekin atasan saya? Nah, silakan. Kalau tadi ada lagi enggak, ya sebenarnya dengan terapi memaafkan sih gitu, karena kan terapi memaafkan itu kalau diajarin di pranic healing itu diinformasiin bahwa kadang-kala kita ada rasa gengsi untuk ngomong sama orangnya, kita minta maaf kalau kita punya salah, atau gue udah maafin lu loh, lebih kayak ke situ kan kayaknya, terus dia ngerasa kayaknya gue nggak salah deh sama lu, lebih kayak ke situ kan. Tapi jadi bener-bener diajarin bagaimana caranya terapi memaafkan secara batin. Jadi walaupun kita nggak perlu minta maaf sama orangnya, tapi hati kita udah sama-sama tenang gitu ya. Jadi memang sebelum meditasi itu kalau kita lagi ada masalah, pasti kita nangis, ngucur gitu loh, bener-bener yang kayak, udah saya maafin, tapi saya juga harus maafin diri saya sendiri. Jadi terapi memaafkan itu juga efektif banget kayak gitu. Nah, itu sih yang saya lakukan selain THM sama Super Brain Yoga. Terus yang kedua tadi sama ya, sama saya ya, tapi baru 2 kali. Jadi jangan menyerah karena saya aja 40 hari. Waktu itu di-challenge-nya 40 hari, tapi 40 hari kok nggak ada perubahan gitu kan. Terus kalau dibilangin kayaknya masih ada rasa pembalasan dendam. Mungkin kalau teman saya ngedengerin saya, kayaknya rasanya dia kupingnya bosen deh, karena saya jadinya juga sama sih. Kayak jadi jelekin juga gitu, nginanginnya dia juga gitu kan. Sampai jadi kita berdua tuh bener-bener ngerumpiin, sampai maksudnya maaf ya, sampai cakep enggak, ya dia kan beruntung aja kayak gitu kan jadi orang kaya gitu, tapi semena-mena gitu-gitu kan. Itu juga ada gitu. Jadi sampai ngejulit di belakangnya dia gitu. Itu juga terjadi pada saya, tapi kalau sekarang saya jadi berpikirnya gini, untung loh atasan saya dia loh gitu. Kalau atasan saya yang lain, mungkin setiap meeting saya bakal dibantai juga sama dia gitu loh. Tapi kalau dia atasan saya bakal diselamatin sama dia gitu. Karena yang lain, maksudnya owner yang lain tidak segalak dia, lebih kayak ke situ. Jadi ada rasa-rasa akhirnya sekarang saya bersyukur dan nggak ada lagi kayak ngejelekin atasan saya itu, lebih kayak ke situ sih. Gitu. Jadi jangan menyerah 40 hari 2 hari terus selesai gitu. Tapi 40 hari masih ada lagi. Berarti saya kurang lebih mengikuti THM ini 1 tahun. Nah, Kurang lebihnya seperti itu. 1 tahun ini ternyata bakal banyak banget berkat yang kita terima. Saya merasakan itu sih. Gitu. Sampai akhirnya orang-orang nih, gimana Bu? oh enggak, silakan. Oh iya, sampai orang-orang pada bilang mungkin ya kalau saya sedikit bisa membanggakan diri gitu ya, ini loh lagi zaman pandemi loh, tapi saya bisa renovasi rumah gitu kan. Kenapa? Karena saya padahal gajinya tadi lagi dipotong ya 50% ya. Ternyata memang Tuhan bukakan pintu rezeki-rezeki lain kayak gitu. Sampai waktu akhir tahun kalau nggak salah pas malam tahun baru, waktu itu Pranic Healing bilang, ayo kita sama-sama berdoa memberkati apa keinginan kita kayak gitu kan, keinginan kita dan ya udah kita fokus pada di situ gitu kan. Ya permintaan saya yaitu saya bisa merenovasi rumah, lebih kayak ke situ sih tujuan saya, merenovasi rumah. Ya udah saya itu aja fokusnya. Tapi ternyata bukan renovasi rumahnya yang saya fokuskan sebenarnya, tapi bagaimana saya lebih kreatif dan jadi banyak berkat untuk orang lain juga di sekeliling saya sih, lebih kayak ke situ. Gitu. Baik, terima kasih Bu Ana. Jadi justru pada saat blessing itu menjadi berkat buat orang lain, berarti kan ya kembali lagi ya, bukan ke diri tapi untuk orang banyak gitu ya Bu Ana ya. Makanya tujuan untuk orang banyak itu lebih cepat gitu di ACC sama yang di atas. Oke, gitu ya kan Bu ya. Makanya Bu Ana bisa mengalami banyak berkat ya Bu, walaupun di masa pandemi saat ini. Baik, jadi Ibu Mulia Septiarni tetap semangat Bu. 2 kali tapi Bu Ana masih terus sampai sekarang sudah setahun lebih. Setahun ya, udah tahunan bunyinya. Jadinya ikut terus Bu. Meditasi dan kalau bisa ikut kelas-kelasnya juga Bu, ya kan? Jadi lebih mendalam lagi untuk belajar ya, mengetahui lebih lanjut ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya, ini. Apakah masih ada atau sudah cukup ini? Bu Yofi. Oh iya,
Siapa ya? Kayaknya saya nggak afdol kalau nggak ngomong nih. Oh, Bu Ivani. Oh iya. Karena kebetulan nama saya tadi disebut-sebut juga. Coba. Jadi kalau untuk case-nya Bu Ana, kan saya duluan yang kenal pranic healing ya. Jadi memang perubahannya Bu Ana ini sangat-sangat luar biasa, Bu. Jadi waktu itu Bu Ana ini memang teman saya akrab lah ya. Jadi apa yang terjadi sama saya pasti cerita intinya. Dan kebetulan waktu itu karena saya kenal pranic healing duluan, kalau curhat tentang masalah, pasti saya ngomonginnya tentang ikut pranic healing. Padahal pada waktu itu saya sendiri pun istilah kata kalau misalnya kita menghitung miracle, belum banyak terjadi. Tapi memang saya yakin aja lah ya, seperti yang Bu Ana tadi ngomong, kalau misalnya ini gratis dan ini memang pengajarannya baik, ya udah kita jalanin. Dan ini memang kita berdua ini saling menguatkan lah. Itu sampai sekarang ya. Dan sekarang ya itu tadi yang saya bilang, bahwa ternyata perubahan kesininya waktunya kapan berubah itu nggak tahu ya kapan berubahnya gitu. Tapi tiba-tiba hidupnya Bu Ana ini tiba-tiba sudah wow banget gitu. Karena dulu waktu pertama kali meditasi mungkin seminggu ya Nak ya. Mungkin seminggu itu kalau meeting, jadi kalau dia meeting sama bosnya, dia pasti akan WA. Van, gimana nih mau meeting gitu. Ya udah santai. Terus sebut aja di dalam hati, ya Bu, gitu kan. Saya mau Atma Namaste, saya ajarin gitu kan ya Bu. Terus nanti mungkin bosnya nanti lama-lama akan melunak gitu. Jadi kita coba ajak ngomong aja di dalam hati gitu ya. Jadi saya udah sedikit memasukkan unsur-unsur soul nih ya. Tapi dan itu saya appreciate-nya sama Bu Ana ini dilakukan gitu loh Bu. Bu Yofi dan teman-teman. Jadi dia mau melakukan kebetulan apa yang saya bilang. Dan setelah melakukan meditasi THM, kurang lebih seminggu itu dia WA lagi, dia info, hari ini meeting sama sekali nggak dimarahin. Aneh loh, hari ini sama sekali nggak dimarahin. Tetapi pada besok-besoknya ya ada lagi dimarahinnya. Jadi itu benar-benar up and down. Tapi emang pada awal-awal meditasi sudah mulai terasa, walaupun yang tadi saya bilang up and down banget ya Nak ya. Jadi sampai akhirnya sekarang ini dia cerita malahan udah kayak sahabat sama bosnya, dan itu benar-benar luar biasa sih. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ivani. Wah, ini Bu Ivani ini adalah teman Bu Ana yang tadi diceritakan Bu Ana di awal gitu loh, yang bilang-bilang udah pranic healing aja. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau ngajakin teman-teman lainnya, sebutin aja terus pranic healing, temennya apaan sih gitu kan, ya udah deh ikut gitu. Untungnya Bu Ana nih tipe teman yang ya udah deh ikut gitu ya, jadinya akhirnya diikutin menghasilkan rupanya gitu ya Bu ya, membawa berkat juga buat Bu Ana ya. Karena memang kalau yang tadi hasilnya bisa up and down, tapi kita nggak usah mikir kapan nih saya bakal merasakan hasilnya dan lain-lain gitu kan. Kita pikirnya apa, dengan melakukan Twin Hearts secara rutin sebenarnya kita menanam karma baik gitu loh Bapak Ibu. Jadi memang ya panenannya kalau Anda nanam hari ini kan biasanya memang nggak langsung panen, tapi Anda sudah menanam ya kan. Jadi gimana supaya yang akan datang menjadi lebih baik? Perbanyaklah tanaman atau benih-benih baik di hari ini, sehingga nantinya Anda bisa mendapatkan buah-buah yang juga sifatnya baik, menguntungkan, membawa berkat, ya nggak Bu? Setuju ya Bu Ana ya? Ya, setuju Bu. Oke. Setuju banget. Ya. Baik, ya bagaimana? Oh Mbak Sinta setuju, bagus. Ada lagi mungkin pertanyaan? Satu pertanyaan terakhir sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya. Apakah ada?
Baik. Baik, kalau tidak ada, teman-teman, kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi memaafkan ya, karena sebelumnya seperti yang telah disampaikan oleh Bu Ana, bagaimana sampai bisa ada cinta ini pastinya harus ada memaafkan. Karena hubungan ya, kalau guru kita Grandmaster Chua Kok Sui mengatakan bahwa pelumas dalam setiap relasi ya, relasi apapun. Jadi ini tidak hanya relasi cinta, tapi apapun, hubungan kerja ya, bahkan Anda dan tetangga Anda pun itu membutuhkan yang namanya cinta sebagai pelumas dari hubungan kita. Nah, kualitas dari energi yang serupa itu juga sifatnya akan tarik-menarik. Seperti tadi Bu Ana ceritakan, kalau umpamanya bosnya tadi marah-marah, Bu Ananya juga ikutan kok pengennya marah-marah aja gitu kan, karena ya nular gitu loh. Makanya supaya kita menariknya cinta kasih, ya penuhilah diri kita dengan kualitas-kualitas kebaikan sehingga kita bisa menarik cinta kasih, kebaikan, kedamaian ya. Jadi menjauhkan dari hal-hal yang tidak enak atau yang negatif. Oke. Baik, sekarang kita mari bersiap untuk melakukan ritual memaafkan. Bapak Ibu bisa pilih satu orang ya yang hendak kita maafkan pada malam hari ini. Oke. Oke, sudah dipilih Bapak Ibu? Ya, mari kita pejamkan mata. Kita pejamkan mata kita. Kita bayangkan orang yang hendak kita maafkan ya, orang yang telah menyakiti kita atau ya pokoknya kalau lihat orang ini rasanya gimana gitu ya. Nah, kita memaafkan. Kita sapa orang ini. Atma, kita sebut namanya. Namaste. Aku mengakui ketuhanan di dalam dirimu. Aku minta maaf kepadamu untuk semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Untuk semua luka, untuk semua kesakitan, untuk semua emosi negatif, pikiran negatif yang pernah engkau lakukan terhadap diriku. Aku juga minta maaf untuk semua kesalahan yang pernah aku lakukan terhadapmu. Kiranya kita sama-sama menyadari bahwa kita adalah anak-anak ciptaan Tuhan. Kita semua masih dalam proses untuk belajar dan kita sama-sama akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kita berkati orang tersebut, aku memberkati engkau dengan banyak cinta, dengan banyak kedamaian, dengan banyak sukacita, dengan penerimaan, dan juga dengan semua berkat baik lainnya. Kita bayangkan orang tersebut tersenyum dan pergi meninggalkan kita dengan damai. Kita buka mata perlahan. Ya. Nah, tadi Bu Ana, apakah masih ada di sini? Saya lupa malah sama Bu Ana, ini belum. Halo Bu Ana. Ya, Bu Ana, jadi
terima kasih sekali ya untuk sharingnya malam ini. Sangat luar biasa, Sama-sama. sangat menginspirasi ya, karena saya yakin pasti kita ya, atau banyak dari kita ini juga punya pengalaman mirip-mirip lah. Atau kalau nggak mirip, sama gitu ya. Bagaimana punya atasan yang galak dan lain-lain ya, lalu ya relasi di keluarga, relasi di mana-mana deh istilahnya. Tapi dengan mengerjakan PR kita satu demi satu, Bu Ana ini ternyata mendapatkan banyak berkat yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih ya Bu Ana ya untuk kesediaannya malam ini, dan nggak Terima kasih kapan Bu Yovita. ya. Enggak. Jadi nanti bisa sharing lagi gitu ya. Oh, Iya. Oke Bu. Baiklah, baik, kita akan lanjutkan lagi dengan sesi meditasi Twin Hearts ya. Jadi apakah ada yang baru di sini yang belum pernah? Oh, tadi ada yang dari Ibu Enita, apakah sudah pernah bermeditasi? Tadi. Oke. Baik, untuk yang baru pertama kali mengikuti sesi THM, jadi THM itu apa? Twin Hearts Meditation gitu ya. Kenapa namanya Twin Hearts Meditation? Jadi karena sebenarnya kita manusia ini mempunyai dua pusat cinta di dalam diri kita. Yang pertama itu adalah pusat cinta di cakra jantung ya. Jadi itu adalah pusat cinta terhadap sesama. Yang satu lagi berada di mahkota kita yang merupakan pusat cinta universal. Kalau sesama tuh sifatnya masih terbatas. Masih sebatas karena keluarga, karena teman, karena orang yang saya kenal, maka saya bisa mencintai. Tapi kalau seandainya pusat cinta yang universal, ini pusat cintanya lebih luas dan tidak terbatas. Ibaratnya seperti cinta Tuhan terhadap umatnya. Jadi kan kalau Tuhan tuh nggak pilih-pilih umatnya. Oh, saya hanya mencintai umat saya yang ini, saya mencintai umat saya yang ini. Enggak. Semuanya dicintai. Kita yang masih, ya kita semua orang yang berdosa, tapi semuanya dicintai oleh Tuhan. Nah, setelah itu, pada saat kita melakukan meditasi Twin Hearts, kita akan diminta untuk ya melekatkan lidah ke langit-langit, ya. Lalu kita memposisikan punggung tegak, ya, tidak bersandar. Lalu kita membayangkan peristiwa bahagia. Nah, kenapa penting kita memiliki peristiwa bahagia? Karena pada saat kita meditasi pun kita membayangkan peristiwa yang membahagiakan. Ya, boleh peristiwa apapun silakan dipilih. Setelah itu kita akan memberkati bumi beserta isinya. Jadi pada awal meditasi posisi tangan adalah telapak tangan menghadap ke atas, kita letakkan di pangkuan kita. Nanti ada audio yang akan membimbing kita dalam melakukan meditasi. Jadi kita bisa mengangkat tangan setinggi dada ya, seperti ini, posisi memberkati. Lalu kita bayangkan bumi sebesar bola tenis, ya, sebesar bola tenis. Kita akan membayangkan bumi dan memberkatinya, ya. Memberkatinya tidak hanya manusia, tapi isinya ya, ada hewannya, ada tanaman, ada mineral, semua tidak terlewatkan. Sehingga ya, Anda meluaskan cinta Anda, tidak hanya cinta yang terbatas. Lalu nanti akan ada doa damai dari Fransiskus Assisi ya, di mana doa damai ini mengubah emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran yang negatif menjadi positif ya. Jadi di mana ada kebencian, lalu cinta, di mana ada sakit hati, maaf, di mana ada keraguan-raguan, keyakinan, di mana ada keputusasaan, harapan ya. Jadi nanti kita akan dengarkan doanya, sangat indah sekali. Lalu nanti kita akan diminta untuk membayangkan bintang cemerlang di atas mahkota ya. Nah, nanti akan ada lantunan bunyi Om. Nanti kalau Anda bayangkan bintang di atas mahkota, Anda bisa bayangkan bintangnya terang ya, bersinar sangat-sangat terang. Lalu pada saat itu akan dilantunkan bunyi Om ya. Jadi Om ini merupakan bunyi kosmik, memang ada di alam ya. Dan kita diminta untuk fokus pada jeda di antara dua Om. Ya, jadi bunyinya Om. Nah, nanti Anda fokus di jeda di antara dua Om. Oke.
Lalu setelah itu, pada saat setelah dilantunkan bunyi Om ya atau mantra Om. Nah, mantra di sini juga artinya bukan berarti Anda langsung aduh mantra apa gitu, bukan ya. Sebenarnya arti kata mantra itu adalah doa yang diulang gitu. Nah, doa yang diulang ini disebut mantra, sebenarnya juga dikenal dalam agama-agama apapun ya. Seperti kalau umpamanya umat Islam ada zikir ya, lalu ada rosario juga untuk umat Katolik, itu kan biasanya doanya memang doa-doa yang diulang, dan tentunya juga di agama-agama lain ya. Jadi kita menggunakan mantra Om. Lalu pada saat Twin Hearts Meditation ini sebenarnya apa yang terjadi? Kita juga dibersihkan Bapak Ibu ya. Aura kita menjadi lebih bersih, menjadi lebih besar ya. Lalu juga apa tadi? Cakra jantung kita dibuka dan dibesarkan. Baik. Nanti Anda tinggal ikuti ya. Jadi setelah bunyi Om memang ada keheningan. Jadi nanti nggak usah bingung loh, kok nggak ada suara ya, karena memang ada hening ya. Anda nikmati saja meditasinya. Lalu setelah itu nanti jangan takut ya, tetap mendengarkan, enjoy. Nanti setelah itu kita akan berkati bumi kembali ya beserta isinya, dan nanti kita bisa berkati juga wish atau plan kita setelah kita meditasi bersama. Oke, baik. Apakah perlu, coba saya lihat, toilet break atau kita lanjutkan langsung? Lanjut langsung ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mau lanjut Bu. Baik Bu Priyanka. Saya akan tes audio dulu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas Bu. Oke, jelas. Ya, terima kasih Bu Mary. Ya, kita lanjutkan ya. Mari kita bersiap untuk meditasi. This is Master Chua Kok Sui. Ini Master Chua Kok Sui. Let us invoke for divine blessing Mari kita memohon berkat ilahi to the Supreme God, kepada Tuhan Yang Maha Esa, to my spiritual teacher, kepada guru spiritualku, to all the spiritual teachers, kepada semua guru spiritual, holy masters, all the saints, Master Suci, semua orang suci, holy angels, malaikat suci, spiritual helpers, penolong spiritual, and all the great ones. dan kepada semua yang agung. We humbly invoke for divine guidance, Dengan rendah hati kami memohon bimbingan ilahi, divine love, cinta ilahi, for illumination, untuk pencerahan, for divine oneness, untuk kebersatuan ilahi, divine bliss, kebahagiaan ilahi, divine help, and divine protection. pertolongan dan perlindungan ilahi. We thank you in full faith. Kami berterima kasih dengan penuh keyakinan. Connect your tongue to your palate. Lekatkan lidah ke langit-langit mulut.